Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Sya'ban. Pada saat sakratul maut, beliau mengucapkan 3 kalimat. Dan kalimat itu hanya dimengerti oleh Rasulullah saja. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Masjid Nabawi adalah masjid yang letaknya berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad kala itu, yang selalu menjadi pusat kegiatan umat Islam. Tempat yang begitu strategis ini menarik para sahabat untuk tinggal di sekitarnya. Mereka berbondong-bondong membangun rumah di sekitaran Masjid Nabawi dan rumah Nabi agar bisa terus mengikuti salat 5 waktu bersama Nabi Muhammad, bergabung dalam majelis ilmu dan hikmah yang diselenggarakan oleh Nabi, dan lain-lain sebagainya. Namun ternyata tidak semua sahabat Nabi memiliki keinginan untuk tinggal di dekat Nabi. Ada satu sahabat yang lebih memilih tinggal berjauhan dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya Sya'ban. Rumahnya paling jauh dari rumah Nabi Muhammad SAW dan Masjid Nabawi jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Disebutkan bahwa jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi itu sekira-kira 3 jam berjalan kaki. Meski demikian, Sya'ban tidak pernah ketinggalan salat berjamaah bersama Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Sya'ban bahkan selalu datang paling awal dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lain. Namun ia selalu mengambil posisi di bagian pojok masjid ketika salat dan i'tikaf. Alasannya, ia tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu saat ia beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Maka dari itu, ia selalu datang pertama agar tidak ketinggalan. Walau 1 rakaat saja, ia tetap sholat berjamaah bersama Rasulullah. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu an pada posisi biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang melihat Sya'ban. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh pun selesai, Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui keadaan Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya itu, sehingga ia meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan Nabi dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, sekira-kira 3 jam perjalanan. Begitu sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya, ini adalah rumah Sya'ban, jawab istrinya. Bolehkah kami menemui Sya'ban? Ia tidak hadir di sholat subuh di masjid pagi ini, ucap sang Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali. Dengan masing-masing teriakannya disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham ya Rasulullah, apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap, aduh,
kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Dan aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah pun melantunkan ayat Al-Quran yang terdapat di surah Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam berjalan kaki itu tentu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya itu lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin. Saat ia membukakan pintu, berhembuslah angin dingin yang dinginnya menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian bagus di dalam dan pakaian tua di luar. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju luarnya saja. Dan sesampai di masjid, dia bisa membuka baju di luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus dan bersih. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang terbaring yang kedinginan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kematian, dari kedinginan, bahkan sempat melaksanakan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya itu kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban, karena dengan baju butut saja bisa mengantarkan pahala yang besar. Sudah tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ia ingin memulai makan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban pun merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka pun makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban dengan surga yang begitu indah. Ketika melihat itu, Sya'ban berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semua? Sya'ban kembali menyesal, karena seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah pula. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, ketika kita semua akan mati, akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas apa dampak dari semua perbuatan kita di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah,
namun kematian akan datang tepat pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula diakhirkan, walau kita ingin beribadah sekalipun. Baik, sekian kisah dari Sya'ban. Semoga kisah tersebut memberikan kita inspirasi bahwa jangan tunda-tunda melakukan kebajikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.